Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari kelompok 4 kelas Manajemen Keuangan Internasional G akan menjelaskan tentang exposure akuntansi atau translasi. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Rosuliani Nurul, yang kedua ada Amalia Safitri, yang ketiga ada Yustika Dwinovia, yang keempat ada Niken Rosianti, dan yang kelima ada Niken Nabila Putri Lubis. Dalam paparan exposure akuntansi atau translasi kali ini, kami akan membahas 4 materi. Yang pertama ada tinjauan umum tentang translasi, yang kedua ada metode translasi, yang ketiga ada prosedur translasi AS, yang keempat ada contoh translasi current rate dan temporer. Tinjauan umum tentang translasi. Tinjauan umum tentang translasi. Exposure translasi adalah perubahan laba akuntansi dan neraca yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar. Terjadinya exposure translasi dikarenakan perusahaan multinasional atau MNC melakukan perubahan laporan keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Exposure translasi ini sangat berhubungan dengan aliran arus kas perusahaan, sehingga jika semakin besar risiko dari exposure translasi, maka akan mengakibatkan besarnya tingkat likuiditas perusahaan dan perusahaan tersebut perlu melakukan lindung nilai atau hedging untuk meminimalisasi risiko yang ada. Mengukur exposure translasi. Untuk mengukur exposure translasi, perusahaan-perusahaan multinasional dapat memprediksi laba dalam masing-masing valuta asing dan kemudian menentukan dampak potensial dari pergerakan nilai tiap valuta asing terhadap valuta negara asal mereka. Exposure translasi mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Exposure ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengkonversi laporan keuangan dari operasi perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang lokal ke dalam mata uang negara asal untuk tujuan konsolidasi dan pelaporan. Faktor-faktor penentu exposure translasi. Yang pertama, ada tingkat keterlibatan anak perusahaan dalam bisnis di luar negeri. Semakin tinggi persentase bisnis sebuah MNC atau multinational corporate dilakukan oleh anak perusahaan luar negerinya, semakin tinggi pula kerentanan suatu item laporan keuangan tertentu terhadap exposure translasi. Ini diakibatkan karena laporan keuangan di setiap anak perusahaan biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal di negara tersebut. Lalu yang kedua ada lokasi dari anak perusahaan. Lokasi dari anak perusahaan juga dapat mempengaruhi exposure translasi, karena item-item laporan keuangan dari tiap anak perusahaan biasanya diukur dalam valuta lokal tempat anak perusahaan beroperasi. Dan yang ketiga ada metode akuntansi yang digunakan. Tingkat exposure akuntansi sebuah perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan untuk mentranslasikan data-data laporan keuangan anak perusahaan. Selanjutnya ada metode translasi. Ada 2 metode, yang pertama current rate, yang kedua temporer. Yang pertama metode current rate. Pada metode ini, semua pos neraca dan laba rugi dikonversi dengan kurs saat ini. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dalam kurs saat ini. Dengan menggunakan metode ini, bila aset didenominasi dalam falas melebihi kewajiban falas, maka devaluasi akan mengalami kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode temporer. Dalam melakukan transaksi dengan metode temporer, translasi mata uang merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Nah, item moneter dari metode temporer ini ada kas, piutang, dan utang. Utangnya itu baik itu utang lancar ataupun utang tidak lancar. Nah, item moneter seperti kas, piutang, dan utang tersebut dapat ditranslasikan dalam nilai tukar yang berlaku jika dilakukan pencatatan saat ini. Item penerimaan secara normal ditranslasikan dalam nilai tukar rata-rata periode pelaporan, sedangkan depresiasi dan amortisasi ditranslasikan dalam nilai tukar historis.
Selanjutnya ada prosedur translasi AS. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur translasi AS. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang perbedaan mata uang lokal dengan mata uang fungsional. Mata uang lokal adalah mata uang yang digunakan untuk melakukan transaksi di negara atau wilayah geografis tertentu. Misalnya di Indonesia mata uangnya rupiah, di Malaysia mata uangnya ringgit, di Korea Selatan mata uangnya won. Lalu berbeda dengan mata uang fungsional. Mata uang fungsional adalah mata uang yang berlaku di lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi, yakni lingkungan yang menjadi tempat suatu perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan kas. Misalnya ada contoh, pada saat menyusun laporan keuangan, jumlah-jumlah dalam USD itu kemudian disajikan atau dijabarkan dalam rupiah karena OJK mengharuskan laporan keuangan emiten BEI disajikan dalam rupiah. Dalam contoh ini, mata uang fungsionalnya adalah USD dan mata uang penyajiannya adalah IDR atau rupiah. Selanjutnya, prosedur translasi ke dalam mata uang pelaporan atau presentation currency. Prosedur ini dipergunakan jika mata uang fungsional perusahaan anak adalah mata uang lokal di mana perusahaan anak beroperasi. Bagaimana prosedur translasi ke dalam mata uang pelaporan? Yang pertama, identifikasikan dan tentukan mata uang fungsional anak perusahaan. Yang kedua, konversikan transaksi anak perusahaan dalam mata uang fungsionalnya. Yang ketiga, konversikan hasil laporan posisi keuangan atau neraca ke mata uang pelaporan. Indikasi utama yang menunjukkan adanya hiperinflasi dalam suatu negara, yaitu pertama, perilaku populasi terhadap mata uang lokal. Yang kedua, harga yang bertautan dengan indeks harga. Yang ketiga, akumulasi rate inflasi selama 3 tahun mendekati atau mencapai 100%. Berikutnya, bagaimana prosedur translasi jika perusahaan berada dalam lingkungan ekonomi yang mengalami hiperinflasi? Yang pertama, translasikan semua aset dan liabilitas dengan menggunakan nilai tukar penutupan atau closing rate. Yang kedua, translasikan atau konversikan semua pendapatan dan biaya atau cost dari masing-masing laporan laba rugi. Yang ketiga, akui selisih pertukaran atas konversi yang dilakukan di akun pendapatan komprehensif lain pada laporan laba atau rugi komprehensif. Yang terakhir, pada saat penghentian operasional anak perusahaan, akumulasi nilai selisih pertukaran yang selama ini berada di akun cadangan transaksi mata uang asing direklasifikasikan dari equity ke laba atau rugi sebagai adjustment bersamaan dengan pengakuan laba atau rugi anak perusahaan. Contoh translasi current rate dan temporer. Berikut adalah tabel laporan keuangan PT Super Express. Historis rate-nya $1 senilai dengan Rp9.000, sehingga semua nilai di kolom rupiah dijadikan dolar dengan membagi 9.000 sesuai nilai dolar pada saat itu, seperti 6.400.000 dibagi 9.000 sama dengan $711. Untuk kolom current rate, nilai kurs kini $1 sama dengan Rp9.800, sehingga semua nilai di kolom rupiah dijadikan dolar dengan membagi Rp9.800, seperti 6.400.000 dibagi Rp9.800 sama dengan $653. Untuk kolom temporal, perhitungan kas, piutang, utang, laba di tahun ini mengikuti perhitungan current rate. Sedangkan persediaan BHP kantor, asuransi, atestasi, sewa di muka, perlengkapan kantor, alat, dividen, utang jangka panjang, laba ditahan, depreciation, perhitungannya ditransaksikan dengan
kurs historisnya yakni sebesar Rp9.000. Dengan menggunakan metode current rate, memiliki jumlah total sebesar $6.315. Jika dirupiahkan, $6.315 dikali Rp9.000 sama dengan Rp56.835.000. Sedangkan menggunakan metode temporal, memiliki jumlah total sebesar $6.736. Jika dirupiahkan, $6.736 dikali Rp9.000 sama dengan Rp60.624.000. Dari laporan keuangan PT Super Express terlihat bahwa adanya penurunan nilai sebesar $226 atau bisa dikatakan perusahaan mengalami rugi translasi sebesar Rp5.090.000 atau didapat dari $6.315 dikali Rp9.000 hasilnya dikurangi Rp61.925.000 akibat adanya translasi. Bila dilihat, dengan menggunakan metode temporal, perusahaan mengalami kerugian translasi sebesar $19 atau Rp1.301.000. Tetapi, kerugian metode temporal tidak sebesar kerugian translasi dengan menggunakan metode current rate. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih.